Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga anak-anak kabar baik ya. Semoga anak-anak sekalian senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan hari ini bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Pada subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pada muatan pelajaran PPKN. Anak-anak sekalian, materi belajar kita pada kesempatan kali ini adalah 1. Perbedaan karakteristik individu, 2. Sikap toleransi dalam keragaman, 3. Manfaat keragaman karakteristik individu, dan yang terakhir adalah latihan soal. Anak-anak sekalian, perbedaan karakteristik individu adalah pembahasan kita yang pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang menyebabkan Indonesia memiliki keragaman budaya, suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan lain-lain. Meskipun memiliki keragaman, Indonesia bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun memiliki banyak perbedaan, Indonesia bisa hidup rukun, hidup harmonis satu dengan yang lainnya. Anak-anak sekalian, keragaman karakteristik individu di lingkungan sekitar adalah bahasan kita yang kedua. Masyarakat di lingkungan sekitar di mana kita tinggal bersifat majemuk atau plural. Artinya, masyarakat memiliki karakteristik berdasarkan fisik, kegemaran, pekerjaan, pengetahuan, sifat, dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Terhadap keragaman tersebut, kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan perlu memupuk toleransi serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tercapainya kehidupan bersama yang harmonis dan hidup rukun tentram satu sama lain. Anak-anak sekalian, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia itu membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Setiap orang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki sikap toleransi atau menghargai orang lain. Perlu sikap toleransi terhadap orang lain agar bisa saling membantu memenuhi kebutuhannya. Ini adalah ilustrasi di mana setiap orang mengerjakan tugasnya dengan baik, tetapi karena bekerja dengan orang banyak maka perlu berhati-hati dan menjaga sikap. Perlu menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain sehingga tujuan kerja bakti yaitu kelas yang bersih bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Anak-anak sekalian, berikut ini adalah contoh sikap toleransi dalam keragaman. Yang pertama, menghargai teman yang berbeda fisik. Ada yang berkulit hitam, berkulit sawo matang, berkulit putih, berkulit kuning, berambut hitam, berambut keriting, berat badan yang menyebabkan pemilihannya terlihat gemuk, atau berat badan yang kurang sehingga pemilihannya terlihat kurus. Berteman dengan orang lain yang memiliki disabilitas atau cacat fisik, misalkan matanya buta, kakinya hanya satu, tangannya tumbuh tidak sempurna, maka kita tetap berteman dengan dia. Yang ketiga, menghargai teman yang berbeda hobi. Yang keempat, memberi kesempatan teman melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kelima, menghargai kebiasaan teman sesuai adat sukunya. Dengan demikian kita bisa mempunyai wawasan yang luas. Kalau mempunyai teman yang berbeda suku sedang melaksanakan kegiatannya, kita menjadi punya pengetahuan, itulah Indonesia dengan keragaman suku-suku yang demikian banyak. Ini adalah ilustrasi di mana seorang disabilitas sedang berbincang dengan temannya. Orang yang memakai kursi roda berjalan beriringan dengan temannya. Orang yang membantu teman yang tidak bisa melihat dengan menggandengnya. Dan ini adalah orang yang kakinya tidak sempurna, hanya ada satu, dan menggunakan tongkat untuk bisa berjalan. Anak-anak sekalian, ilustrasi ini adalah menggambarkan di mana orang yang beragam
latar belakangnya bisa hidup bersama dengan baik. Anak-anak sekalian, apakah manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan masyarakat? Keragaman di lingkungan sekitar bermanfaat bagi kita, yaitu satu, bisa saling menghargai satu sama lain. Kedua, mempererat rasa persaudaraan karena mempunyai kehidupan bersama dilakukan dengan orang banyak. Muncul sikap saling melengkapi, karena kita tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri dan bisa tercukupi karena adanya orang lain yang mencukupkan kebutuhan kita. Yang keempat, menciptakan kerukunan dan ketentraman. Kelima, mewujudkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Keenam, saling tolong-menolong antar sesama. Dengan demikian, beban yang berat menjadi ringan kalau ditanggung bersama, diatasi bersama. Ini adalah ilustrasi di mana seseorang membantu sesamanya untuk minum. Entah bagaimana caranya, tapi hal ini menunjukkan kerjasama atau menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam gambar ini, anak yang lebih kecil membutuhkan minum dan yang lebih besar membantunya meminum, sehingga anak kecil itu terpenuhi kebutuhan akan minumnya. Anak-anak sekalian, manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan masyarakat. Antara lain yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Dengan demikian, ketika ada warga Indonesia yang bertanding atas nama negara, maka seluruh suku bangsa di Indonesia memberikan dukungan kepadanya. Yang kedua, menciptakan identitas nasional yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, memupuk toleransi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi kalau kita bisa memanfaatkan karakteristik individu untuk kepentingan bersama dengan kesadaran yang positif atau menghargai satu sama lainnya. Ini adalah identitas nasional. Selamat datang di Indonesia dengan keragaman yang dimiliki oleh Indonesia dengan latar belakang yang bermacam-macam. Anak-anak sekalian, perbedaan karakter, sikap toleransi, dan manfaat keragaman karakter individu. Perbedaan yang pertama adalah usia. Sikap toleransi yang bisa kita lakukan adalah menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Dampaknya kita bisa hidup rukun dengan yang muda maupun dengan yang tua. Perbedaan berdasarkan fisik. Sikap toleransi yang bisa kita tunjukkan adalah bergaul dengan teman yang berbeda ciri fisiknya. Mau teman itu berambut keriting, berkulit hitam, berbadan gemuk, dan sebagainya, tapi kalau kita bisa menunjukkan menghormati yang berbeda itu, maka kita bisa merasakan manfaatnya, yaitu bermain atau berteman dengan kompak dengan orang lain. Perbedaan yang ada, misalkan agama, kita menghargai teman yang sedang berdoa, teman yang sedang melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Maka manfaatnya adalah kita bisa nyaman ketika sedang berdoa. Yang keempat, kalau kita melihat perbedaan hobi, kita bisa mempelajari hobi teman. Teman pun akan merasa senang karena ada yang belajar atau memperhatikan hobi yang ditekuninya. Manfaatnya adalah kita bisa akrab bergaul dengan orang lain. Perbedaan jenis suku bangsa, kita bisa melihat kehidupan teman itu, kita bisa menghargai acara yang biasa dilakukan suku bangsa tersebut, dan tentu saja wawasan kita akan bertambah. Dan kita bisa hidup rukun dengan suku bangsa yang lain, dengan harmonis dan tidak ada kendala yang bisa mengganggu kebersamaan. Anak-anak sekalian, ini adalah latihan soal. Tolong anak-anak kerjakan dengan baik. Semoga anak-anak bisa memahami dan artinya anak-anak memahami materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.